Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir. Dan hari ini saya excited banget. Saya akan naik kereta anak emasnya PT KAI, yaitu kereta api Taksaka kelas eksekutif terbaru New Generation dari kota Jakarta menuju ke Yogyakarta. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Taksaka? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ya, sekarang ini jam 8:20, jadi sekitar 1 jam lagi ya untuk keberangkatan kereta api Taksaka. Stasiun Gambir hari Selasa, ini masuknya hari weekday ya, tapi rame teman-teman, banyak banget penumpang. Emang sih stasiun Gambir the best. Nah, jadi untuk fasilitas di stasiun Gambir ini juga udah lengkap banget, kita bisa lihat ya. Banyak tempat nongkrong, banyak penjual gerai retail, dan makanan cepat saji, sehingga apabila teman-teman mau naik kereta, mau belanja dulu, bisa banget ya. Entah di selatan ataupun juga di hall utara, itu tuh banyak gerai retail juga. Di hall selatan stasiun Gambir ini ya, itu tuh ada fasilitas face recognition, di mana teman-teman itu kalau sudah registrasi tinggal scan wajah saja untuk check-in-nya. Tapi untuk di pintu selatan sekarang dihususkan boarding face recognition gate ya. Apabila teman-teman tidak ingin menggunakan boarding gate ini, teman-teman itu bisa boardingnya di pintu sebelah utara. Ini udah mulai banyak yang boarding ya. Kita naik ke atas. Itu dia ya, untuk kereta api Taksaka yang kita naiki nanti akan tersedia di jalur 2. Jadi jalur 2 ke sebelah sini. Itu di atasnya ada ya teman-teman. Nah, jalur 1 dan 2. Satu hal yang bikin saya excited juga ya. Saya itu naik kereta api Taksaka kebanyakan dari Jogja menuju ke Gambir. Kayaknya sekarang ini baru pertama kali deh naik dari Jakarta menuju ke arah Yogyakarta. Di atas sana juga ada papan teks yang informatif ya tentang kereta kita akan diberangkatkan dari jalur sebelah mana. Nanti kereta api Taksaka akan berangkat di jalur 2 sebelah sini. Dan yang masuk di jalur sana nanti itu ada kereta api Pangandaran. Teman-teman bisa lihat ya, untuk keberangkatan kereta pagi dari stasiun Gambir ini bisa dibilang mepet-mepet. Taksaka akan berangkat sekitar jam 9:20. Nah, untuk Pangandaran itu berangkat 9:30. Bahkan sekarang, di sebelah sana, jam 8:30 tepat, berangkat kereta api Argo Cirebon. Gila, belum nanti ada juga kereta api Argo Dwi Pangga ya. Lihat-lihat, itu ada siapa? Ada Bang Wira. Perasaan saya tuh janjian sama dia naik Taksaka, tapi kok dia ada di jalur sebelah sana ya teman-teman. Sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 2 stasiun Gambir, sudah melakukan proses check-in dan juga boarding. Untuk persyaratan naik kereta sekarang udah nggak ada. Jadi buat teman-teman yang mau mudik lebaran nanti, tidak perlu menyertakan surat vaksin ataupun juga menggunakan masker. Sudah bebas lagi, sama seperti sebelum era pandemi ya. Nah, yang mau masuk ini rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga ya, teman-teman. Nah, waktu saya naik kereta api Argo Dwi Pangga, dia itu liverinya warna merah. Sekarang itu warna pink ya, teman-teman. Karena ini sebenarnya adalah rangkaian yang disediakan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek untuk mulanya. Tapi karena rangkaian New Generation ternyata ada beberapa masalah yang mengharuskan rangkaiannya itu secara bertahap dikembalikan ke PT Inka untuk proses penyempurnaan seperti itu. Sehingga ya karena Argo Dwi Pangga yang dapat rangkaian New Generation pertama, jadi rangkaiannya sekarang ada di Inka. Lalu seharusnya rangkaian yang ini digunakan oleh Argo Bromo Anggrek, sementara akan digunakan oleh kereta api Argo Dwi Pangga terlebih dahulu, sampai dengan nanti mungkin kereta api Argo Dwi Pangganya dengan rangkaian yang seharusnya selesai diperbaiki.
Untuk Argo Dwi Pangga juga kelasnya sama seperti kereta api Taksaka, membawa kereta kelas eksekutif dan kereta luxury generasi kedua. Cuman bedanya untuk kereta api Argo Dwi Pangga membawa 2 kereta kelas luxury ya. Kalau Taksaka seingat saya cuma 1 doang. Kereta api Taksaka adalah kereta anak emas dari PT KAI. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena kereta api Taksaka ini sehari ada 2 perjalanan dari Gambir dan juga 2 perjalanan dari arah Jogja. Apabila secara reguler setiap hari ada 4 perjalanan ya, banyak banget. Terus di waktu-waktu tertentu seperti libur Nataru dan juga libur Lebaran, biasanya kereta api Taksaka ada 8 kali perjalanan. Ada Taksaka reguler pagi malam dan juga ada kereta api Taksaka tambahan pagi malam. Bahkan kereta api Taksaka menjadi satu-satunya kereta unggulan dengan nama tanpa Argo. Sedangkan kereta unggulan yang lainnya seperti Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, Argo Lawu, Argo Bromo Anggrek, itu depannya ada Argo semua. Tapi kereta api Taksaka ini nggak ada argonya sama sekali. Karena kereta api Taksaka ini merupakan salah satu kereta yang tergolong ke dalam jajaran kereta api unggulan. Jadi harga tiketnya juga nggak murah ya teman-teman. Untuk harga tiket dari kereta api Taksaka sejauh dari Jakarta menuju ke arah Yogyakarta dimulai dari 450 ribuan sampai dengan 740 ribuan. Memang selisihnya itu banyak banget apabila teman-teman naik kereta kelas eksekutif pada kereta api Fajar Utama Jogja, Fajar Utama Solo, Gajah Wong, dan lain-lain ya. Tapi inilah dia, kereta api Taksaka. Mau semahal apapun tetap rame teman-teman. Bahkan untuk hari Selasa nih, sekarang ini, itu tiketnya habis terjual. Gila nggak sih? Nah, untuk kereta api Taksaka juga nanti akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 6 jam lebih 20 menit, dan diperkirakan nanti akan tiba di kota Yogyakarta, stasiun Tugu, pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Sehingga untuk saya pribadi, jam keberangkatan dari kereta api Taksaka ini benar-benar enak banget, karena tidak terlalu pagi berangkat dari Gambir, dan juga nanti tiba di kota Yogyakarta masih jam 4 sorean. Yang akan masuk di jalur 1 itu adalah rangkaian kereta api Argo Parahyangan dari Bandung tujuan ke Gambir ya. Nah, untuk rangkaian kereta api Argo Parahyangan yang ini teman-teman, keberangkatan jam 6 dari Bandung, terus tiba di Jakarta ini sekitar jam 8.45, dia nanti akan dipersiapkan untuk kereta api Pangandaran dari Gambir tujuan ke arah Banjar PP ya. Ini tiba-tiba ada Bang Wira nih di sini. Yang punya Bandung nih, ngapain nih? Jalan-jalan Bang. Tadi bukannya di sebelah sana ya, di Argo Dwi Pangga? Berubah pikiran. Oh, berubah pikiran. Mau ke Jogja aja. Ya kan ini juga lewat Jogja. Iya sih. Tapi tiketnya lebih mahal 100 ribuan Bang. Oh iya, oh sama-sama Iya. sama-sama ke Jogja. Iya. Untuk subkelas tertingginya ya, kalau kata Irja subkelas Solo, AD. Iya kan? Oh, platnya plat AD. Iya. Oke. Nah, jadi saya bakal bareng sama Bang Wira nih ke Jogja. Tapi kita beda ya, kita di single seat masing-masing. Tepat pada waktunya ya, 8.50 kereta api Argo Dwi Pangga diberangkatkan dari stasiun Gambir. Jadi memiliki selisih keberangkatan dengan kereta api Taksaka itu 30 menit teman-teman. Waktu tempuh dari Taksaka dan Argo Dwi Pangga juga nggak berbeda jauh ya. Argo Dwi Pangga itu 6 jam 8 menit apa 12 menit gitulah. Kalau Taksaka 6 jam 20 menit. Padahal Taksaka itu masih ada berhenti di Kroya, Kebumen, dan juga Kutoarjo. Dia mah bablas semua.
teman-teman bisa lihat ya, untuk livery dari kereta api Taksaka ini beda sendiri dibandingkan dengan Argo Dwi Pangga, Argo Anggrek, dan juga Argo Lawu. Dan untuk susunan rangkaian dari kereta api Taksaka, di paling depan itu ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta restorasi, di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, 9, di belakang eksekutif 9 ada kereta kelas luxury 1, dan juga di belakang luxury itu ada kereta pembangkit ya. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 1. Gila, ini penumpang Taksaka rame banget. Karena saya sekarang naiknya di kereta eksekutif 1, jadi paling depan ya. Ini tuh penumpang lagi pada masuk. Jadi kalau saya santai aja sih masuknya. Ini di kereta-kereta belakang juga penuh loh. Namanya tiketnya udah sold sih. Ngeri banget. Sekarang eksekutif 3 masih ada 2 kereta lagi ya. Nah, kalau yang ada di kiri, ini kereta api Pangandaran. Dia itu kelasnya eksekutif premium dan tambah kereta kelas panoramik. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 1, kursi 13B. Alhamdulillah dapat paling belakang ya teman-teman. Masih pada siap-siap tuh penumpangnya. Kita ke depan dulu aja lihat lokomotifnya ya. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Taksaka saat ini adalah CC206 1374 milik Depo Induk CPN atau Cipinang ya. Untuk C sendiri menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar. Jadi ada 3 gandar set di depan dan juga di belakang. 206 adalah seri lokomotifnya, memiliki 2 kabin ya, ada kabin depan dan juga kabin belakang, bisa dioperasikan di salah satu kabinnya oleh masinis. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, 74 adalah nomor absennya, dan Depo Induk CPN adalah kepemilikan dari sarana lokomotif ini Depo Cipinang. Untuk lokomotif CC206 kan ada 2 kabin ya, di bawahnya itu ada penanda, tulisan 1A 1B, ini berarti area short hood atau SH, dengan tanda ada suling di belakang. Kalau di kabin 2A 2B itu tuh nggak ada suling teman-teman. Jadi untuk 206 ada SHLH juga, yang 1A 1B ini kabin SH, yang LH-nya, long hood-nya, kabin 2, seperti itu. Karena sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 1, tepat berada di belakang lokomotif, jadi nanti itu kita bisa mendengar suara deru lokomotif yang menggelegar dan juga S35 yang merdu banget. Untuk kereta api Taksaka, rangkaiannya didominasi oleh warna biru dan juga ada warna oranye, ada tulisannya Taksaka seperti itu. Bedanya dengan kereta stainless steel generasi pertama dan generasi kedua, kalau generasi pertama itu di ujung kabin terdapat tempat untuk penampungan air, tapi sekarang udah dirubah ya. Kalau di tengah ini untuk air, dan di ujung depan, di ujung belakang juga itu ada kondensor AC seperti itu. Di atas sebelah sini terdapat sebuah kode train mark. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Karena kereta api Taksaka, kereta unggulan, jadi bisa melaju di kecepatan maksimal ya teman-teman. Lalu 45 adalah berat maksimalnya 45 ton, 10 adalah tipe roda atau bugi K10. Itu dia ya, tulisan Taksaka. Jadi ini adalah satu-satunya kereta yang new generation tapi masih memiliki identitas tersendiri. Kalau Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan juga Argo Bromo Anggrek, itu tuh namanya udah dihilangin teman-teman, karena digunakan untuk rollingan. Kalau Taksaka ini enggak, dia identitasnya masih melekat di rangkaian keretanya. Berarti dengan adanya era new generation ini, era hype trip dari kereta api Taksaka sudah selesai. Ya, karena ini 3 menit lagi belum berangkat, kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Salah satu yang bikin saya senang ya di kereta eksekutif new generation adalah ini nih, adanya tombol pintu otomatis yang ada di tiap pintu masuk kabin dan juga di pintu bordes ini ya. Jadi sambungannya itu tertutup teman-teman. Ditambah lagi untuk kereta api Taksaka di new generation ini sudah menggunakan sambungan tipe akordeon. Nah, untuk sambungan tipe akordeon ini memiliki keunggulan apabila dibandingkan dengan sambungan tipe biasa ya, yang karet 2 itu. Karena untuk sambungan akordeon, ini tuh rapat teman-teman. Sehingga apabila kondisi hujan,
air dari luar tidak akan masuk ke dalam, dan juga berfungsi untuk meredam suara dari luar atau meredam kebisingan seperti itu ya. Kita juga bisa lihat ini pintu antar kabin yang biasanya terbuka di kereta eksekutif pada umumnya, karena sudah menggunakan pintu otomatis jadi tertutup seperti itu. Nah, ini dia 13B kursi saya. Tepat pada waktunya pukul 9.20, kereta api Taksaka sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir ya. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Yogyakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini keberangkatan dari Gambir ya. Penumpang di kereta eksekutif 1 ini saya lihat full banget teman-teman, rame banget asli. Karena kereta api Taksaka ini salah satu kereta yang kelasnya tinggi tapi nggak pernah sepi ya. Salah satu kereta yang paling banyak diminati oleh masyarakat juga. Dan hanya ada beberapa kursi yang terlihat masih kosong, tapi di setiap jejer itu tuh udah ada orangnya. Mantep banget ya, Taksaka, keren. Eksekutif 3 penuh banget ya. Eksekutif 3 aja penuh banget. Kita lihat eksekutif 4. Jadi enak tuh pakai pintu otomatis, gak ribet. Cobain pintu otomatis ya. Iya, oke. Ini untuk berapa hari sih langsung dapat ya? Enggak 20 detikan. 15-20 detikan. Ya, kalau otomatis pakai sensor itu mungkin lebih enak. Kayak di KCIC ya, Bang? Iya, dari Ya namanya KCIC KW sih. KW. Iya kan interiornya ini dari CRRC juga, Bang. Kita ke restorasi ya, sebelum penuh. Nah, jadi untuk di kereta restorasi ini tuh ada fasilitas musola. Kalau sekarang musolanya hanya bisa dipakai mungkin 1 orang dalam 1 waktu. Tapi musolanya menurut saya kelihatan lebih bagus dengan aksen-aksen kayu seperti ini ya, teman-teman. Ada juga cermin tuh buat ngaca. Ada juga etalase. Jadi mungkin di sini tuh ada semacam alat kelengkapan sholat. Ada juga sendal untuk mengambil wudhu. Dan ini dia kereta restorasinya. Baru berangkat Gambir udah lumayan rame. Ada mini pantry juga untuk prama-prami nyiapin makanan. Dan ada beberapa kursi yang bisa digunakan untuk menikmati hidangan ya. Oke. Ada apa nih yang beda sama kereta sebelah? Sekarang percaya kan, baru berangkat, ini restorasi udah penuh. Iya, tinggal 1 yang kosong. Sama yang kursi belakang single tuh. ini. Iya, edan ya. Argo Cherrybone. Argo Cherrybone itu apa, Tegal? Untuk kereta api Taksaka ini nggak berhenti di stasiun Jatinegara ya teman-teman. Berbeda dengan kereta api Argo Dwi Pangga. Nah, kalau Argo Dwi Pangga pagi dari arah Gambir menuju ke Jogja sampai dengan Solo, dia alternatifnya selain stasiun Gambir, penumpang bisa naik juga di stasiun Jatinegara. Sekarang ini saya sudah berada di dalam kereta restorasinya ya. Ini baru lepas Jatinegara, tapi udah ramai banget sama penumpang. Hampir semua kursi udah terisi loh. Ngeri banget kan. Ini adalah depo terbesar di Jawa, yaitu Depo Cipinang, menggantikan Depo Jatinegara. Di sini adalah tempat untuk penyimpanan sarana lokomotif dan juga kereta yang sedang tidak berdinas ya. Tuh, jalurnya aja banyak banget teman-teman. Karena untuk kereta-kereta stabling yang istirahat untuk keberangkatan mungkin nanti siang ataupun sore, malam, ditaruhnya di sini selain di Depo Jakarta Kota ya. Ada rangkaian yang panjang juga, KA Kertajaya, Jayakarta juga ada. Ngikutin ya Bang ya? Iya sih. Yuk. Gila. Kameramen. Iya sih, Iya. cocok sih. Tinggal ganti.
Balikin. Balik lagi kita. Sekarang ini perjalanan Taksaka melintas langsung di stasiun Bekasi. Dan rata-rata kereta unggulan itu tidak berhenti di stasiun ini ya. Karena Argo Bromo Anggrek, Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu nggak ada yang berhenti Bekasi. Cuman Argo Dwi Pangga tadi berhenti di Jatinegara. Dulu mantanku Bekasi, Bang. Hah? Gimana bang? Mantan? Dulu mantanku Bekasi, gua Tangerang, kejauhan. Dulu KRL belum sesering ini kan. Terus naik motor, aduh. Akhirnya kandas. Mantan. Astagfirullah. Malah curhat. Dia mah pemain guys. Banyak kali mantannya. Waktu itu di Bandung ada kayaknya. Terus inget Lodaya juga. Aduh. Wah bocor nih. Pusat diperkuat, cabang diperbanyak, Bang. Astagfirullah. Itu kereta baru aja lewat dari Bekasi ya teman-teman. Dan tadi kalian juga lihat ketika kita datang ke sini memang kursi itu sudah hampir terisi seluruhnya. Ini baru lewat Bekasi, bener-bener udah full banget untuk kursinya dan bahkan ada waiting list teman-teman. Jadi apabila kalian naik kereta unggulan terus mau kulineran, pengen banget untuk menikmati suasana di restorasi kereta, itu tuh nggak bisa sih kalau misalkan kalian nanti mau agak siangan dikit. Misalkan kalau kalian itu pengennya nanti nunggu 1 jam atau 2 jam ke kereta restorasi atau jam makan siang, biasanya penuh kayak gini nih. Mantap ya. Kita lihat dulu ya menu-menu pada kereta api Taksaka. Nah, ini dia menunya. Ada sei sapi, mie godog, nasi goreng, nasi sapi lada hitam. 4 menu teratas ini itu adalah yang dimasak langsung di kereta ya oleh chef. Lalu ada juga yang ada tanda jempol nih. Ini tuh mungkin menu recommended ya teman-teman. Ada juga menu-menu lainnya seperti pada di kereta-kereta biasa. Terus untuk minumannya juga ini lumayan beragam ya. Ada signature kopi, ada americano, cappuccino, cafe latte. Mantep sih. Karena memang untuk menu yang tersedia di restorasi itu mirip seperti di kafe-kafe ya teman-teman. Sehingga untuk restorasi kereta-kereta unggulan seperti Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis, ini tuh hobi banget para penumpang berlama-lama di kereta restorasi. Emang ya restorasinya juga cukup nyaman. Jadi selain makanan berat, di sini juga ada beberapa makanan ringan ya, kayak ada popcorn, terus ada citato, terus ada roti juga teman-teman. Nah, lumayan banyak. Dan untuk di kereta restorasi KA Taksaka ini, makanannya langsung dimasak oleh chef, tapi hanya beberapa menu saja ya. Menu-menu yang dimasak langsung adalah menu yang ada di display atas sebelah sana. Sekarang kita memasuki stasiun Cikampek dan melintas langsung. Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun paling barat di Daop 1 Jakarta. Setelah dari stasiun Cikampek, kita akan mengambil jalur percabangan ke arah kiri menuju Cirebon, dan ke arah kiri itu menuju Daop 3 ya teman-teman. Ini juga kita berpapasan dengan kereta Argo Merbabu. Namanya Argo, tapi pelan ya, cuma berjalan di angka 100. Nah, untuk stasiun Cikampek juga memiliki percabangan lainnya ke arah kanan. Itu adalah percabangan menuju lintas selatan, arah Bandung sampai dengan ke Kroya. Kita melintas stasiun Cikaum ya. Ini menjadi salah satu tempat penyimpanan sarana kereta yang konservasi. Tapi sebagian udah diangkut juga tuh.
perasaan tadi itu ya kita datang ke sini masih awal-awal, restorasi masih kosong juga, hanya ada beberapa orang gitu. Sekarang udah penuh, udah waiting list juga, dan baru datang menunya. Ya. Iya. Sei sapi 2. Sama yang Mas ya? Oke, Bang. Akhirnya. Iya. Sudah semua ya? Udah. Oke. Kebetulan baru nyampe jam 11.51, berarti untuk menikmati sei sapi ini kita butuh waktu 1,5 jam lebih. Luar biasa. Iya, nasi sei sapi. Menu termahal di kereta restorasi. Harganya Rp50.000. Saya udah kelaparan banget. Gas lah, kita makan ya. Di sini tuh ada sei sapinya, terus ada nasi, ada juga daun kering, dan ada sambal matah tapi yang sudah matang gitu ya. Jadi kan tadi itu waktu pesen ya, katanya nunggu sekitar 40 menitan gitu. Tapi setelah ini realitanya 1,5 jam. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Menu enak, tapi kalau nunggunya kelamaan mah gimana gitu ya guys. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 11.43 tepat, dan perjalanan kereta api Taksaka telah tiba di stasiun Cirebon. Kita bisa lihat ya, itu ada pergantian masinis teman-teman. Untuk kereta api Taksaka ini hanya memiliki waktu tunggu 3 menit ya di stasiun Cirebon. Baru juga berhenti teman-teman, sekarang udah mau berangkat lagi, emang gila sih. Bang, Voice over. iya, gua ketahuan naik Taksaka bang. Iya. Jadi ngeri. Siap-siap. Nah, di Cirebon juga itu ada proses pengisian air untuk tangki ya. Kita bisa lihat tuh, ngisi airnya itu di tengah sekarang, bukan di samping dekat pintu bordes lagi. Karena udah mau berangkat, kita masuk lagi aja dah. Oke, sekarang ini kita sudah meninggalkan kembali stasiun Cirebon ya. Dan bahkan ini kita akan melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Teman-teman dengar gak? Ada suara krekek gitu. Jadi ketika keretanya ini berbelok, dia mengeluarkan suara yang cukup agak berisik, dan juga menurut saya jadi ada sedikit guncangan gitu ya. Sekarang juga kita melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Di stasiun Cirebon Perujakan ini akan mengambil percabangan ke arah kanan menuju Purwokerto sampai dengan ke Kroya. Sedangkan di jalur sebelah sana ya, yang lurus itu adalah percabangan menuju Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi.
jadi ini dia untuk kereta api Taksaka di kelas eksekutif ya. Ini itu sudah menggunakan armada kereta eksekutif New Generation keluaran tahun 2023 akhir. Jadi umur dari kereta ini itu belum 1 tahun. Nah, untuk dari segi interiornya ya, ini itu mengingatkan saya pada kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama di panel atas sebelah sini dan juga di panel sebelah sini ya. Ada beberapa informasi seperti stasiun berikutnya berhenti di jam berapa, terus kecepatan kereta ada di angka berapa, terus suhu juga sekarang ada di angka 25 derajat Celcius ya. Ini eksekutif 1 dan di sini itu menandakan kalau toilet di belakang kosong. Apabila nanti ini warnanya merah, berarti toiletnya isi seperti itu. Lalu di sebelah sini juga ada panel. Jadi dulunya ini kayak papan informasi kondektur ya, nomor HP kondektur dan lain-lain, tapi sekarang ini sudah digital menggunakan layar seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, customer service on train. Namanya siapa, terus nomor HP-nya berapa gitu. Di sini sekarang display panel lebih informatif. Lalu di sebelah sini itu terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini. Jadi memang untuk jarak antar kursi lega ya teman-teman. Di sini juga ada sebuah colokan listrik untuk ngecas HP, tablet ataupun laptop. Ada sebuah kantong juga untuk menyimpan barang-barang kecil, botol minuman dan lain-lain. Ada footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Nah, di sebelah sini juga terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di bawah handrest terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Nah, untuk fasilitas toilet di kereta api Taksaka atau kereta eksekutif New Generation ini sama seperti kereta eksekutif sebelumnya, ada di salah satu bagian atau ruang kereta. Kita lihat dulu ya, toilet satunya ini toilet pria dengan pintu berwarna biru, dan yang untuk pintu warna pink itu toilet wanita. Dari segi fasilitas sih sama aja ya teman-teman. Kita lihat dulu. Oke. Untuk cara nutupnya sekarang tinggal di slot aja ya. Dan dari segi ruangan toilet, menurut saya ini luasnya standar, hampir sama seperti kereta eksekutif generasi sebelumnya, tapi lebih bagus dari segi finishing ya. Di samping-samping sebelah sininya itu cerminnya terlihat lebih lebar. Lalu untuk di sini ada wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu di sini ada sebuah keran juga. Ini untuk foot washer ya, di bawah sini teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman mau cuci kaki atau wudhu, bisa lewat sini. Oh, ada airnya. Seperti itu kurang lebih. Selain itu juga di sebelah sini terdapat sebuah tisu, ada tong sampah juga. Lalu klosetnya kloset duduk, ada jet shower, ada tombol flush, ada juga gantungan untuk pakaian. Sekarang ini kereta api Taksaka kecepatannya 66 km per jam ya. Terus untuk suhu ruangannya juga di sini nih 25 derajat Celcius. Kadang turun ke 24, kadang 25 lagi. Jadi memang untuk saya pribadi sih di dalam kereta itu rasanya agak sedikit gerah teman-teman. Jadi rasanya itu kayak naik kereta ekonomi biasa ya. Padahal Taksaka biasanya AC-nya itu dingin banget. Nah teman-teman, jadi di depan itu lagi ada kondektur dan teknisi ya, mungkin lagi ngecek karena tadi saya lapor kalau di dalam kereta ini agak sedikit gerah, suhunya 25 derajat gitu. Ya kan kebayang, 25 derajat kalau untuk di suhu ruang seperti di kereta itu nggak nyaman ya, agak gerah dikit. Ini kita naiknya Taksaka, tapi rasanya kalau AC kayak gini macam naik Progo.
masuk di stasiun Purwokerto pukul 13 lebih 27 menit. Ini saya benar-benar hati tuh nggak enak teman-teman masuk Purwokerto. Kayaknya mau dijailin gitu sama temen. Kita mesti lihat-lihat nih. Barusan Irjan nelfon terus dia ketawa kenceng kali gitu. Ternyata yang naik turun di stasiun Purwokerto cukup ramai ya teman-teman. Nah, sekarang ini saya naiknya di kereta eksekutif 1 dengan kode serinya K1023442YK. K1 menandakan bahwa kereta ini adalah kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 23 adalah tahun pertama dinas di 2023, atau rangkaian sarana kereta ini itu adalah kereta baru banget keluar dari pabrik, belum lama ya. Dan untuk 42 adalah nomor absennya ke 42, YK adalah kepemilikan dari sarana rangkaian kereta ini, Depo Yogyakarta. Jadi bisa dibilang rumahnya untuk kereta api Taksaka di Jogja ya teman-teman. Di sana juga ada tulisan TS 220-380V yang dimana tegangan statis untuk pembangkit kerangkaian sebesar sekian, BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton, sehingga untuk sarana kereta eksekutif terbaru ini memiliki bobot lebih berat sekitar 1,5 ton dengan generasi sebelumnya ya. Ini baru berhenti, mau masuk lagi. Gila ya, waktu berhentinya juga cuma 3 menit doang teman-teman. Kita naik lagi. Barusan Irjan nelfon bang, dia ketawanya kenceng banget. Gue perasaan gak enak gitu loh. Gak ada apa-apa sih. Oke. Pada pukul 13.53, perjalanan kereta api Taksaka yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Kroya yang merupakan stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto ya. Di sini juga kita sudah bergabung dengan jalur lintas selatan dari arah Kroya tujuan ke Yogyakarta. Pasar Senen. Lokonya CC2030204. Nah, kalau naik kereta eksekutif yang harganya mahal, terus AC-nya panas, ya rasa-rasanya kayak naik kereta ini, teman-teman. Ternyata bukan kereta Progo, ini kereta Pasundan. Dari Surabaya Gubeng tujuan stasiun Kiara Condong, Bandung. Iya ya, kalau Progo kan harusnya panjang ya rangkaiannya. Ini pendek, cuman bawa 7 kereta. Udah
Sebelum masuk ke Kroya, ini ada kiriman secara tiba-tiba Xiaomi rasa keju. Ada 1 pieces. Tapi ini tadi di Kroya tiba-tiba ada yang masuk 2 dus, Bang. Iya, ini pasti kerjaan Irja nih. 2 kardus. Gimana bawanya coba ini? Woi. Belum lagi ini Xiaomi. Terus tadi Prami bilang, "Mas, konfirmasi dulu ya, ini ada banyak pesanan," katanya. Padahal gua tuh udah mode silent, Bang. Gua nggak ada update apa-apa kan. Setelah Irja update baru ya udah ketahuan. Dari mana dia? Ada mata-mata berarti. Kayaknya iya deh. Ini tolonglah teman baik. Aduh, teman baik, saking baiknya, saking banyak uangnya. Berat coba. 2 dus kali 600 mili kali 12. 24 ya? Aduh, berat kali. Naik dari Kroya pakai jasa porter coba, karena ada kiriman ya dari teman baik Xiaomi. Jadi walaupun udah lama kayaknya saya nggak pesan Xiaomi, ini baru makan lagi nih. By the way, terima kasih teman baik. Walaupun saya kadang berpikir kalian itu terlalu baik karena sering banget ngirim makanan, tak siapa lain ya. Makasih banyak loh. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Nah, jadi tadi itu di restorasi saya udah pesen 1 makanan ya. Ini bakmi godog dan saya minta di serve jam 2 siang gitu, teman-teman. Jadi ini tuh beli sendiri, bukan ulah dari teman baik ya, karena saya memang pengen banget makan bakmi godog di Kereta Unggulan. Kalau kita lihat di sini ada sayuran, terus ada mie, ada cabe, ada juga irisan bawang goreng, dan ada telur juga. Harganya Rp40.000. Kita coba ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.26 ya. Perjalanan kereta api Taksaka yang saya naiki telah tiba di stasiun Kebumen. Ternyata dari Kebumen ke arah Jogja masih ada yang naik loh. Ya memang sih tarif khusus, tapi tarif khususnya Taksaka ini dari Purwokerto ke arah Jogja itu Rp120.000. Termasuk juga dari Kebumen. Gila. Sebenarnya barusan itu baru aja makan Xiaomi, kiriman dari teman baik yang entah siapa gitu. Tapi karena memang di perjalanan ini saya udah pesen, udah bayar juga si bakmi godog Jawa, ya mau nggak mau dimakan juga ya. Ya udahlah, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Bakmi godog Jawa ini menurut saya menjadi salah satu menu terbaik di kereta restorasi. Bahkan menu paling enak menurut saya ya bakmi godog ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.48. Kereta api Taksaka yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini adalah stasiun besar yang letaknya paling ujung di sebelah timur dari Daop 5 Purwokerto. Setelah dari sini kita akan langsung masuk ke Daop 6 Yogyakarta ya, di stasiun Jenar. Yang turun di stasiun Kutoarjo tidak terlalu banyak sih. Dan yang naik juga kayaknya nggak ada. Nggak tahu sih tadi. Tapi lumayan lah ya. Ini kita jadwal berhenti di Kutoarjo pun hanya sebentar, hanya sekitar 2-3 menitan doang. Ini ketemu kereta apa ya? Oh, kayaknya Ranggajati. Kereta api Ranggajati dari stasiun Jember tujuan stasiun Cirebon. Karena susunan keretanya terbalik ya. Ini yang terakhir, sudah termasuk yang terakhir ya? Semuanya banget segini. Iya. Masnya mending ngambil juga deh. Oh, nggak usah Kak, saya sudah ada sana. Jangan. Tidak usah Kak. Jangan gitu. Ini tips. Nanti dibagikan sama ini tips. porter di stasiun. Iya, tambahin juga buat Mas. Nah, saya udah Kak, serius. Tidak apa-apa. Enggak harus ngambil. Terima kasih banyak ya Kak ya. Semoga rezekinya lancar. Terima kasih ya Kak. Mbak ya.
Ini kiriman teman baik yang udah dikumpulin. Satu kresek gede gini, coba. Ini gimana bawanya? Ya Allah. Tobat, le mineral ada, aqua ada, teh pucuk juga ada. Ini minuman dari semua merek ada, coba. Ini tuh di plastik ya teman-teman, dan totalnya mungkin lebih dari 1 dus. Itu ditambah lagi ada 2 dus, coba. Gimana cara bawanya ini? Ya Allah, ini teman baik yang sangat baik atau sangat merepotkan ini. menunjukkan pukul 15:20 perjalanan kereta api Taksaka yang saya naiki barusan itu melintas langsung di stasiun Sentolo ya, dan sekitar 20 menit ke depan kereta ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Taksaka adalah kereta yang namanya diambil dari salah satu mitologi kuno, Taksaka, yaitu naga ya teman-teman, mirip seperti dengan kereta api Sancaka. Kalau Sancaka itu namanya diambil dari salah satu mitologi ular, sedangkan Taksaka itu naga. Keren ya, Taksaka seperti itu. Lalu untuk kereta api Taksaka ini adalah kereta unggulan non-branding Argo, yang dimana kereta api Taksaka menjadi satu-satunya kereta unggulan selain kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, Argo Bromo Anggrek, dan juga kereta api Argo Lawu tanpa embel-embel Argo seperti itu ya. Jadi memang apabila dibandingkan dengan kereta lainnya yang tanpa dengan branding Argo, kereta api Taksaka ini bisa dijajarkan atau disandingkan dengan kereta terbaiknya milik PT KAI seperti itu. Sama seperti kereta unggulan lainnya, kereta api Taksaka ini ada 2 kelas layanan yang terdiri dari 9 kereta kelas eksekutif dan 1 kereta kelas luxury yang generasi terbaru atau generasi ketiga ya. Lalu untuk saya juga sekarang ini duduknya di kereta eksekutif 1. Dari segi sarana di kereta eksekutif 1 saat ini untuk guncangannya menurut saya terbilang masih oke, karena guncangannya ini overall lebih nyaman apabila dibandingkan dengan kereta seri sebelumnya. Lalu dari segi kekedapan suara tentunya lebih kedap juga, karena memang untuk sistem di kabin kereta pintu tuh menggunakan pintu tombol otomatis ya, sehingga untuk di dalam sarana kereta juga menurut saya lebih sedikit kedap. Ditambah lagi juga untuk sekarang AC di kereta eksekutif 1 menunjukkan angka sekitaran 25 derajat Celcius. Tapi nyatanya untuk saya pribadi 25 derajat Celcius itu tergolong sedikit gerah. Bahkan saya juga ngobrol dengan penumpang di samping saya
untuk Bapak sendiri kayak gimana gitu ya. Dan beliau juga membenarkan bahwa suhu di ruangan ini hitungannya masih lumayan gerah. Tapi kalau untuk di wilayah bagian tengah kereta itu tuh terbilangnya masih stabil sih suhunya. Hanya saja di ujung tiap kereta. Bahkan di kereta eksekutif 2, di kereta Mas Wira, itu suhu mencapai 29 derajat Celcius. Kalau udah sepanas itu, ya rasanya naik kereta eksekutif, tapi sampai keringetan, gerah. Apa bedanya dengan sauna di kereta Bengawan seperti itu ya. Nah, jadi bisa dibilang untuk perjalanan kali ini itu kurang baik kesannya untuk saya pribadi, terutama bagi saya, suhu di ruangan atau AC itu menjadi bagian yang krusial. Salah satu yang menunjang sekali terhadap kenyamanan. Kalau AC-nya panas, ya otomatis untuk saya pribadi tidak nyaman seperti itu ya. Lalu untuk harga tiket kereta api Taksaka juga ini dibilangnya tidak murah, karena mulai dari 450 ribuan sampai dengan termahal itu 750 ribu rupiah. Jadi memang udah tiketnya nggak murah, harga tiketnya mahal, seharusnya pelayanan di kereta juga udah nggak ada minus lagi sih. Dari AC harus sudah nyaman, dari segi sarana guncangan dan lain-lain udah nyaman juga. Mungkin seperti itu aja sih untuk perjalanan kali ini. Kalau dibilang worth it atau enggak naik kereta api Taksaka, sejujurnya untuk sebelum-sebelumnya perjalanannya worth it karena memang nyaman. Tapi untuk sekarang ini dikarenakan AC-nya panas, saya rasa di harga 500 sampai 750 ribuan nggak worth it sih. Itu balik lagi ke teman-teman ya. Mungkin untuk kalian juga yang biasa ngambil di kursi tengah yang AC-nya itu normal-normal aja ya bisa masuknya worth it. Tapi untuk perjalanan kali ini ya, saya tekankan lagi, untuk perjalanan kali ini saya naik kereta api Taksaka di harga segitu dengan AC panas, rasanya nggak worth it aja sih. Mungkin itu teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Taksaka kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta, jadi saya mau siap-siap dulu. Pada pukul 15:38 ya, awal 2 menit dari jadwal seharusnya, kereta api Taksaka sudah masuk di stasiun Tugu Yogyakarta. Penumpang yang lain itu ya turun dari kereta happy karena memang udah sampai kan, mau liburan ke Jogja, mau balik juga ke rumah. Saya bingung ngambil ini barang bawaan dari teman baik kayak gimana caranya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini kiriman dari teman baik. Ini tuh asli banyak banget, kreseknya aja gede banget ya. Ini mungkin totalnya lebih dari 1 kardus. Ada teh pucuk juga, ditambah ini ada 2 kardus. Sumpah ini berat banget, di total-total berapa kilo coba bang? Ya, jadi saya masih bingung ya, gimana caranya ini membawa barang-barang dari teman baik. Mungkin saya bakal kasih kru nanti ya, kalau ada kru yang lewat. Pak Masinis, mau air nggak sekardus? Buat di kosan. Ini 1 kresek aja berat banget. Ini asli kreseknya gede loh. Belum lagi ini 2 kardus. Aduh. Ini tolong ya teman baik ya, daripada kiriman sebanyak ini bawanya susah, transfer aja gitu. Di minta nomor rekening kan bisa gitu ya. Ayo kita keluar dulu. Oke. Jadi setelah penumpang pada turun, udah dicek gitu ya, keretanya sekarang bakal dilangsir. Kereta api Taksaka. Thank you Taksaka. Padahal tadi saya diam-diam berangkat ngetrip naik kereta api Taksaka. Terus tiba-tiba Mas Irja berulah. Teman baik, teman baik. Makasih atas saunanya. Oh iya, terima kasih atas saunanya kereta api Taksaka. Sauna 750.000.
Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Yogyakarta. Berakhir pula perjalanan naik kereta api Taksaka kali ini. Walaupun sayang ya tadi itu Bang, ada beberapa minus yang rasa-rasanya jadi kurang nyaman deh Iya, Taksakanya. soalnya ini aku pertama kali hari ini naik kereta yang new generation ini ya, dan langsung Iya. sebenarnya impresi pertamanya masuk, wow keren nih, keren, warna Iya. interiornya bagus, kereta makannya apalagi, tapi tiba-tiba kok panas gitu ya. Iya, pas balik dari kereta restorasi ke kereta kita tuh berasa banget gerahnya. Ya, so mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Taksaka kali ini. Semoga nanti kedepannya diperbaiki ya. Dan thank you buat Bang Wira udah nemenin Nanti perjalanan kita Taksaka jalan-jalan kali lagi ini. tempat yang agak-agak lebih jauh gitu ya. Insya Allah kalau ada rezeki dan sponsornya ya. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton naik kereta api Taksaka kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Bang Wira ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.